Oke, selamat berjumpa kembali untuk sesi terakhir. Ya, sebelum kita memulainya, saya mengingatkan untuk tidak lupa mensubscribe video ini agar semakin banyak sumber-sumber pengetahuan yang akan saya bagikan kepada Anda sekalian. Nah, untuk nomor 21 ini, ekor komet tampak paling panjang dan jelas ketika komet berada di. Nah, sebelum menjawabnya ke sana, akan saya jelaskan seperti apa gambarannya. Oke, perhatikan di sini. Nah, sesuai dengan hukum Kepler yang pertama, bahwasannya lintasan dari semua benda-benda luar angkasa termasuk planet itu adalah berbentuk elips seperti ini. Oke, tak terkecuali komet. Komet itu sering disebut dengan bintang berekor. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat gambarannya ini, nanti kalau kalian ada belajar di matematika tentang elips, ada yang disebut dengan sumbu minor, ada sumbu mayor. Nih. Nah, jadi untuk yang sumbu mayor ini nanti di sini adalah aphelium. Nah, aphelium. Clue untuk kalian bisa mengingatnya, saya kasih begini. Ketika kalian menunjukkan sesuatu yang jauh dari kalian kan pasti bilang apa itu apa, nah, gitu ya. Nah, jadi langsung ingat aja. Terjauh dari matahari apa? Oke. Kemudian matahari sendiri bahasa Latinnya adalah helium. Jadi aphelium, jarak terjauh atau titik terjauh ya dari matahari ini. Oke. Nah, kemudian yang dekat dengan matahari ya, ini nanti disebut dengan perihelium. Nah, jadi yang perlu kalian hafal itu perihelium. Sementara kalau aphelium cari clue-nya seperti tadi. Nah, jika ada komet yang sedang mengorbit ya, itu nanti bentuknya dari kejauhan ekornya pendek. Nah, mendekati matahari mulai panjang. Ya, mulai panjang. Nah, ketika pas di posisinya di perihelium, ekornya itu sangat panjang. Mengapa? Nah, ada 3 alasannya. Yang pertama, komet itu tadi kan tersusun dari bahan-bahan debu dan es yang membeku, lalu kena dengan radiasi sinar matahari, maka esnya itu tadi mencair sehingga makin panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, es-esnya tadi kan meleleh akibat panas matahari dibantu oleh hembusan anginnya. Jadi kelihatan makin tambah panjang. Dan yang ketiga, yang terakhir, ya. Nah, ekor komet selalu jauh dari matahari. Artinya dia itu kalau semakin dekat dengan matahari makin menjauh. Itulah penyebabnya kenapa ekor komet itu kelihatan panjang atau sangat panjang ketika mendekati matahari. Jadi untuk menjawab pertanyaan nomor 21 tadi, bisa kita kembali ke laptop ya. Nah, jadi nomor 21 jawabannya D, dadu ya, perihelium. Oke, itu untuk nomor 21. Nomor 22, fungsi atmosfer bumi adalah, nah tadi sudah ya, di penjelasan di atas sudah ada, yaitu melindungi bumi dari serangan benda langit ya, nggak terkecuali. Oke. Nah, jadi jawaban 22 adalah A. Terus yang 23, rotasi bumi mengakibatkan terjadinya apa? Ya udah otomatis ya, ada pergantian siang dan malam. Oke, itu nanti pada materi berikutnya akan kita sampaikan
akibat dari rotasi dan akibat dari revolusi. Oke. Nah, kita sampai ke nomor 24. Apabila itu ya, redaksinya kurang lengkap. Apabila GMT itu Green Mean Time, menunjukkan pukul 8. Kota A yang berada pada 120 derajat bujur timur menunjukkan pukul berapa. Oke. Nah, jadi kira-kira saya perbaiki soalnya. Di Green Mean Time itu menunjuk pukul 8. Lalu kota A yang ada 120 derajat bujur timur menunjukkan pukul berapa. Kira-kira seperti itu maksud dari pertanyaan soal. Oke, kita jawab dulu. Nah, jadi sebelum ke sana saya mau jelaskan dulu sedikit tentang masalah penentuan waktu tadi. Andailah kalian bisa membayangkan bumi kita seperti ini, sudah. Lalu ini nanti garis tengahnya. Nah, disinilah daerahnya yang disebut dengan GMT. Oke. 0 untuk waktu seluruh dunia, bukan versi Indonesia ya. Seluruh dunia. Nah, lalu nanti sebelah sini itu nanti bujur timur. Bujur timur itu berarti garis-garis yang dibagi secara vertikal, itu maksudnya bujur. Seperti ini. Ya. Nah, nanti di sebelah kiri ini bujur barat. Oke. Nah, jadi tetap ada namanya garis-garis vertikal yang dinamakan bujur. Kalau nanti lintang ya, dia melintang seperti ini. Nah, jadi disinilah nolnya untuk bujur. Oke. Kalau untuk lintang di sini nolnya. Makanya kita berada pada daerah Khatulistiwa, nol lintang. Ya, daerah Khatulistiwa. Oke. Nah, sekarang di satu tempat di GMT sana, GMT itu maksudnya ada daerah ya. Daerah itu boleh dikatakan sedikit penghuninya. Jadi di sana waktunya menunjukkan pukul 8 katanya. Nih. Nah, terus waktu di kota A yang berada, anggaplah di sini sekarang kota A-nya. Ya. Itu dia 120 derajat bujur timur. Yang menjadi catatan buat kita adalah setiap pergeseran 1 derajat itu nanti waktunya akan berubah 4 menit. Akan berubah 4 menit. Jadi kalau begitu, sesuai pertanyaan soal kita cari dulu ya. Ini nanti beda waktu sama dengan beda sudut ya. Dalam hal ini saya kasih simbolnya theta dikali 4 menit. Nah, beda sudutnya 120 derajat kali 4 menit. Nah, berarti nanti ini dapatnya sebesar 480 menit. Oke. Nah, ini kira-kira kalau ditukar ke jam berarti kita bagi 60 ya, 60 menit. Kalau kita bagi 60 menit berarti sekitar 8 jam. Nah, kalau nanti dia ke timur, dia kita tambah. Kalau nanti dia ke barat, dia kita kurang. Oke. Nah, jadi kalau begitu tadinya di GMT pukul 8 berarti nanti waktu di kota A itu sama dengan waktu GMT kita tambahkan dengan beda waktunya. Berarti kan ini 08.00 plus 8 jam. Berarti di kota A sudah pukul 4 sore. Seperti ini ya. Nah, jadi untuk itu bisa kita jawab nomor 24. Berarti nanti pilihannya yang benar adalah C. Oke, nomor terakhir ya. Nomor terakhir, batu-batuan yang memasuki atmosfer
dan tiba di permukaan bumi disebut. Nah, tadi sudah saya jelaskan, jika belum memasuki atmosfer bumi namanya meteoroid. Begitu memasuki atmosfer bumi ya atau di permukaan bumi itu nanti disebut meteor. Jika sudah sampai atau sudah tiba di bumi itu namanya meteorit. Ya. Oke, segitu saja dulu pembahasan kita kali ini tentang kata surya untuk sesi pertama, kedua, ketiga, dan ini yang terakhir keempat. Oke. Jangan lupa subscribe agar semakin menambah gairah buat saya berbagi ilmu kepada kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya ucapkan salam sehat selalu.